Pulang kantor ngobrol gitu kan. Ngobrol melepas penat anjir. Pulang kantor jam berapa lu pada? Berapa ya gua tadi ya? Gua masuk jam 5. Kemana kita nih? Mes 3 lah. Gas, Cok. Ketawa anjir. Kok ketawa anjir? Kayak ada yang nggak percaya gua masuk jam 5. Temen-temen gua di belakang layar nih anjir, nggak percaya gua masuk jam 5. Pulang gua jam 5 lagi. Tapi jam 5 subuh. Jam 5 subuh, cuy. Masuk jam 5 subuh asli tuh. Kan pabrik gua kerja di pabrik. Pabrik gua tuh kan masuknya shiftnya ada yang mulai dari jam 5 gitu. Terus pulang sampai sore. Itu aja tiap hari. Nah, ada podcast ginian seneng gua nih bisa ada buat ngobrol apa aja lah. Ngobrol, Melepas penat ya. melepas Lepas penat. penat, ngobrolin selain kerjaan lah, apalah. Bangsat. Apaan tuh? Gimana cuy? Kalau lu ngapain tadi? Katanya mati lampu ya tempatmu ya? Yoi. Cuma gue lihat lu minum diri-diri aja nih. Ya udah ntar. Cuy, minum cuy. Ada yang haus cuy. Baru biasanya di Masa kita podcast yang jauh-jauh lain ke sini itu kan ya, Kak? Masa kita jauh-jauh ke sini minum sendiri-sendiri biasanya aja. menit 10 tuh baru dikasih minum kayak punyanya si siapa? Si Pras Teguh gitu kan menit 10 baru tawarin minum. Ini episode pertama baru semenit udah minta minum. Nih Iya kan, Mas saya lau sendiri bos. Yang ini bos yang minum. Masa kita kagak disediain minum ini? minum apa nih? Adanya apa nih? Air putih. Apa aja. apa aja lah. Kita Yang mah. ada, yang ada aja lah, yang ada. Yang ada aja. Menjamu tamu. Iya kan. Belum jadi apa-apa juga. Nyantai aja, nyantai lah. Ada. Gimana kegiatan hari ini? Ya biasa gue masih sibuk sama kesibukan gue lah. Biasa. Gue ngejalanin laundry lah. Anjir. Gimana? Laundrynya rame hari ini? Hari ini libur bos gara-gara Libur. PLN-nya Mati lampu ya? lapuk. Waduh. Iya, mati lampu. Dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kalau gitu pakai karyawan nggak sih? Disuruh karyawannya tetap masuk. Karyawan gue suruh libur lah, gue suruh balik lagi. Tutup berarti seharian ini ya? Tutup seharian gue. Omset menurun nih. Iya, makanya gue lagi fresh-freshnya ini. Iya, Waduh. lagi semangat-semangat. Soalnya dari pagi bener-bener kagak ngapa-ngapain gue. Gak ada kegiatan apa Kagak di ada, rumah aja bener-bener. terus ya? Iya. Tanya. Selama lu hidup dari sekolah sampai dari TK sampai SMA atau mungkin yang kuliah lah, pernah nggak lu ngikut lomba? Lu dulu lah. Lomba apa nih? Lu dulu lah. Ya apa lomba yang Lomba mungkin udah pasti lah kita ngerayain 17-an bos. Oh, apa lu Iya. pernah menang nggak lu? Menang sih jarang, cuma ya Jarang menang. Iya, jarang menang gua. Iya, gua akuin aja. Menang sih jarang. Ya, cuma kan kalau misalnya 17-an gitu menang kagak menang dapat kado. Kalau di tempat gua gitu biasanya Lu paling demen waktu 17-an apaan tuh? makan kerupuk, Bos. Makan kerupuk. Iya, anjing. gitu. Gua lebih senang ini sih, lebih senang balap karung itu. Yang pakai karung gitu kan. Iya. Seru itu. Seru. Yang pakai helm kan jadi kocak ya. Pakai helm kan, helm gede gitu kan, balap karung. Lucu itu. Balap karung sebenarnya ada triknya cuy. Lu nggak perlu lompat cuy. Jadi sebenarnya lu pakai cuma jalan gini sih sebenarnya Jalan-jalan kecil gitu ya. bisa menang cuy. Lebih cepat mungkin ya. Gua suka belibet kalau balap karung teh. Buka karungnya. Iya. Loncat aja itu. Iya sih kalau orang ngelihat sih emang kocak. Cuma kalau pas kita yang ngelakuin tuh kayaknya susah tuh. Kalau gua dulu waktu kecil, waktu itu pernah ada lomba makan pop mie coy. Gua pernah ikutan coy. Mantap. Dan itu pesertanya kan udah dibikin batas umur tuh. Dari umur usia 5 tahun sampai 7 tahun.
Dan gue 7 tahun udah plus mau ke 8. Gue paling tua di situ coy. Paling tua tuh ya. Paling tua. Dan kocak itunya cuy, cara makannya cuy. Lu jadi kan ini pop mie kan. Ini pop mie. Ini garpunya. Tapi itu si gelas tuh nggak boleh diangkat. Jadi tuh harus lu pin gimana caranya diputer-puter gitu. Sekali hop itu harus habis. Oh, berarti ditatakin gitu apa kita pegang? Pokoknya ditaruh gitu si gelasnya tuh nggak boleh diangkat dari meja. Oh, berarti gelas di kita yang nyamperin gitu kan? Kita yang nyamperin. Kuahnya nggak habis nggak apa-apa. Lu pasti menang. Yang penting mie-nya. Gua kalah. Dan gua itu peserta paling tua paling gendut. Masih tetap kalah. Masih kalah sama yang kecil ya? Kalah yang kecil. Waduh. Ya, yang gitulah yang anak-anak di sana juga. Terus juga gua pernah ikut lomba makan. Oh, kebanyakan gua lombanya makan sih. Iya, kelihatan dari badan, dari postur lah. Lomba itu makan jelasin, Bos. Makan es krim juga sama kayak gitu. Es krim yang cup gitu kan. Kayak gitu juga sama, makan itu kan syaratnya sama, nggak boleh diangkat sebelum itu benar-benar habis gitu ya kan. Lama-lama kan es krim itu kan meleleh kan ya, walaupun diaduk-aduk gitu ya, disendok-sendok gitu ya, ya udah tetap itu. Wah gila, kocak ya. Es krim pakai ini sendok es krim yang es krim itu pipih itu ya, yang sendok kayu. Kalau di kampung gua waktu gua kecil waktu dulu ya memang masih kurang ada lomba-lomba gitu. Lebih fokus ke lomba ini apa? Turnamen bola kalau di gua. Oh seru tuh. Oh, ya, turnamen bola. Ya, gitu antar tapi anak-anak kecil yang anak kecilnya doang. Anak-anak kecil tuh memang seru lah, itu jadi bahan ribut-ribut sama antar kampung orang tuanya itu. Iya. Sampai tawuran cuy. Iya. Karena kan biasalah anak kecil kan gimana sama orang tuanya, atau main bolanya kasar atau gimana. Yang orang tuanya marah. Yang ribut malah nonton. Yang ribut malah orang tuanya yang nonton itu yang bikin rusuh kan. Soalnya nggak terima nih anaknya main dikasarin gitu ya. Kayak gitu kebanyakan kalau di kampung. Kalau lu demen olahraga ya? Kalau demen sih nggak terlalu sih, cuma kalau ada mungkin bisa. Apa ya hobi olahraga lu? Olahraga gue sih lebih ke futsal sama badminton lah paling. Bulu tangkis gitu kan. Sama nggak sih kayak ngalamin apa namanya? Lu sebenarnya ngerasa lu berbakat di sini, tapi kadang-kadang orang tua apa namanya? Kurang mendukung gitu ya. Memilih lu fokus ke akademis aja gitu. Jadi supportnya sekolah aja lo, jangan ekstrakurikuler, ya udahlah kayak gitu. Enggak lu sih. Ngalamin enggak sih. Kalau orang tua bebas ya. Kalau orang tua gua sih lebih ke bodo amat gitu, ya udahlah terserah mau ngapain gitu. Bebas aja sih kalau orang tua gua. Lebih ke gitu. Prokes juga orang tua lu yang bebasin. Metal juga kan. Orang tua bebas lah, terserah lu mau ngelakuin apa, terserah, yang penting baik. Yang penting lu senang gitu. Iya. Kalau lu gimana, Bang? Kalau gue sih sebenarnya ngerasanya sih ya sebenarnya gue pengennya di sini ya kan, pengennya mungkin bisa ke basket, join klub, tapi ya mungkin ada keinginan orang tua juga gue bisa setidaknya juara kelas lah, atau di kelas tuh nggak terlalu ranking terakhir lah atau gimana. Ya memang sendiri gue seneng, jiwanya mungkin seneng agak ada kompetisi juga sih. Kalau misalnya malu juga sebenarnya kalau di kelas nggak bisa perform gitu kan. Lu berarti termasuk yang ranking di kelas? Lumayan lah, ada lah 10, tapi masuk 10 besar terus lu ya. Anjir. Pokoknya 10 tuh kalau udah kenal pacaran tuh gue udah hancur. Begitu begitu kenal pacaran itu, belum kenal pacaran tuh gue bisa fokus tuh cuy. 1, 2, 3 begitu udah kenal pacaran tuh. Awal pertama lu ketemu cewek itu. Awal pertama ceritanya gimana? Ada hal cinta yang lucu gitu atau gimana? Ini disclaimer dulu ya buat istri ya. Ini cuman buat cerita doang ya. Ini waktu SMP lah ya. Waktu namanya hidup kan dulu. Waktu itu berarti aman ya nih istri. Aman ya. Jangan sampai ini diposting jadi jangan gara ini jadi hancur ya. Ya ini cerita aja. Pengalaman gitu kan ya, pengalaman. Ya cinta-cinta monyet lah, dianggaplah.
Tapi memang dulu gue diajarin sama orang tua gue nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Oh berarti dari dulu emang nggak boleh pacaran? Nggak boleh pacaran dari SD, SMP, SD gue pacaran paling suka-suka doang, tapi nggak berani Nggak deketin atau berani. nembak. Belum berani gitu kan ya. Nggak berani. Nah, Terus waktu SMP. Lu mulai umur berapa nih? SMP berani nembak. ngomong ke orang tua, Iya. lu pacaran. Nah, itu ada ceritanya. Jadi waktu Oke, kita runut dulu nih dari cinta SMP, pertama lu nih. dari SMP gue demen sama tuh cewek. Dia tuh masuk kan, kalau sekolah kan biasanya di grup-grupin tuh. Ya. Grup-grupin dari kelas A sampai F tuh, yang A Iya, tuh yang 1A, 1B. A tuh yang pinter semua. Ya, jadi pilihan lah, kelas pilihan. ya kan. Dia di A, gue di D. Gue inget banget, gue di D. Nah, gue di D. Wah, anjir tuh cewek cantik. Masuknya di kelas A lagi. Wah, anjir. Apa daya nih hamba sahaya yang kumuh kotor penuh dosa, anjir. Kumuh kotor penuh dosa, anjir. Waktu itu ya gue coba lah, minta gimana caranya deketin dulu kan belum ada sosmed ya. Iya. Oh ya, minta tolong comblangin gitu-gitu, mencoba deket-deketin. SMP berarti lu udah megang HP nih? Enggak. Tuh masih surat-suratan tuh, masih surat-surat atau gimana? Enggak. Lalu caranya gimana, coy? Masih ingat zaman wartel lo, ngalamin nggak? Wartel, telepon. Oh ya. Gue gimana caranya dapat nomor telepon rumahnya? Waduh. Dan itu orang tua gue nggak tahu kalau gue telepon di rumah juga sebenarnya ada telepon. Ada telepon rumah. Tapi masa telepon di rumah, cuy? Anjir. Tiba-tiba tagahin gede nih. Ini telepon dari mana ini, sejam anjir. Nggak bisa, cuy. Kan akhirnya dapat nomor teleponnya. Ya udah, di situ cuma telepon ya udah. Akhirnya ya udahlah, dapat dan akhirnya ya bisa, ya anggaplah gue berani nembak lah di situ. Berani nembak ya. Kelas berapa tuh? Waktu umur berapa? 2 SMP. 2 SMP berarti ya. Baru berani tuh. 2 SMP. Masih ingat gak lu namanya siapa? Wah, anjir, gak disebut tuh cowok. Janganlah, anjir. Mantan, Bos. Nah, udahlah. Ya yang udah mah udah. Sebut aja kali. Langsung lah. jangan diterusin. Ya itu aja. Nah, kan akhirnya boleh itu langsung edit. Mau minum, mau masuk cuy. Ini yang mau sponsor masuk boleh loh ya, minum-minuman nih. Boleh nih. Ini baru episode pertama, Bos. Lu Iya. jangan muluk-muluk ini. Emangnya ngomong sejam nggak aus? Aduh. Baru episode pertama ngarepin endorsean. Nih, makasih nih. Dari Mamang Adit. Nah. Dari Mamang Adit nih, makasih banget. Singkat cerita, akhirnya gue nembak, berani jadian, ya itulah cinta monyet pertama gue lah, anggaplah. Itu. Nah, mulai dari situ berarti lu udah mulai sekolah nggak bener gitu ya, mulai nggak ranking gitu. Dengar dulu, di awal gue pacaran, motivasi gue itu sebenarnya cuman pengen buktiin bahwa lu tuh jantan gitu kan. Orang bukan, ke orang tua aku mematahkan stigma bahwa kalau pacaran itu sebenarnya masih bisa kok aku berprestasi, bisa kok aku pinter di sekolahan gitu, apalagi dia kan di kelas A kan, pasti langganan lah diumumin di tiap upacara apa kan, kelas itu kan yang nilainya bagus-bagus. Wah, jadi gimana gue caranya? Kok itu jadi lu pacaran tuh buat motivasi buat lu motivasi nih. Gue selain dia memang ya menarik perhatian gue, ya udah. Biar lu semangat sekolahnya nih, ada yang enak dilihat nih. Iya. Kan SMP kan gue dulu cupu banget anjir, nggak bisa malam mingguan, modal pacaran nggak ada. Ya udah paling cuman cinta-cinta monyet doang, telepon-teleponan doang, nggak ada bisa ber-SMS ria atau enggak. Lu termasuk bucin gak sih? Apaan? Kalau pacaran gitu? Enggak juga sih. Bucin tuh kayak apa sih deskripsinya? Iya, gimana nih? Kayak ngalahan deh. Ngalahan? Iya, ngalahan. Pokoknya enggak sih. Pokoknya pacar lu yang bener dah pokoknya. Enggak sampai segitunya sih. Ya enggak ada makanya karena gue bilang cinta itu kayak enggak ngerti pacaran tuh harus gimana, harus ngedate gimana, neraktir kayak gimana, dulu nggak tahu gue dulu SMP. Tapi dia ya nerima gue apa aja, cuman paling akhirnya ya cuma karena
suka aja ya udah gitu. Dia udah suka aja ya udah, cuman akhirnya bertahan cuman Paling apa ya? berapa lama itu? Naik kelas 3 kok. Naik kelas 3. Tapi diputusin aku nangis, Cuk. Iya, gua Berarti bucin lah. Bucin, ini bucin. Karena gua nggak tahu, Cuk, gimana diputusin, dan anehnya tuh merasa Berarti berapa lama tuh ya dari kelas 2 ya? ya tapi sebenarnya kelas 2 mau naik kelas 3 lah ya, mungkin ada 5, 4, 6, 8, 5, 6 bulan lah. Nah dari situ diputusinnya tuh juga lucu anjir. Jadi diputusin waktu mau setelah UN apa ya? Iya setelah UN gue diputusin, tapi dia ngomong langsung. Ngomong langsung ke lu? Pas mau UN? Enggak, udah selesai. Oh udah selesai. Untungnya udah selesai tuh. Iya. Udah selesai. Bukan UN, ujian sekolah, ingat aku. Kan dulu kan UN kenaikan kelas. Enggak, dulu kan zamannya dulu kelas 3 itu kan ada ujian UN yang dapat NEM. Ya. Sama ujian sekolah, nilai sekolah. Nah itu dia mutusin langsung, tapi sorenya dia nelpon ke rumah. Anjay. Kan di situ ada emak gua posisinya. Bingung kalau mau diangkat gimana ya kan, anjir. Waduh, ntar gua takut juga dimarahin kan atau gimana. Kan itu telepon rumah kagak ada dari mananya, kok lu bisa takut Ya, gitu? tapi kan orang tua kan mesti di belakang liatin kan, misalnya lu ngangkat telepon. Oh berarti pertama nelpon pas buat lu nih? Pas banget gua. Apa sebelumnya janjian? Nggak ada janjian. Oh. Pas banget gua. Dia nelpon memastikan gua nggak apa-apa gitu loh. Oh. Ya udah gua bilang, anjir. Bucin banget ya. Bucin banget berarti dia. Iya nggak apa-apa. Lalu gimana bos? Jangan senyum bos. Tapi gilirannya bos. sesembukan gitu cuy, anjir jawab apa-apa. Udah langsung gua tutupin teleponnya. Kan belakang gua mak gua tuh. Ya. Nangis ya. Kenapa ya? Siapa yang nelpon ya? Nangis, sampai nangisnya ini loh. Yang kocak. Jelasin ke emak gua gimana nih, udah mas Siapa nih? maaf pak, aku berarti ini aku Pacaran gitu ya. nilai bagus tuh, ada motivasinya pacarannya dapat. Oh di situ lu baru ngomong ya. Ya itu ngomong ceritanya ya aku habis tapi udah putus sekarang. Oh gitu. Ya udah sana wudhu sholat asar. Disuruh sholat. Udah mana tuh berarti pacaran? Habis itu udah boleh tuh. Apa? Udah berani ngomong lu pacaran? Iya. Setelah itu Ya udah tetap gua mau apapun sih bilang atau gitu. Ya bilang, kadang ada juga yang nggak bilang. Ya memang lebih bagus sih kayak gitu. Gitu. Nah lu gimana bos? Cuy. Kalau gua atu nintar nih ya. Kalau cerita gua soal pacaran ya, kelas 6 SD gua pertama. Lu kelas 6 udah pacaran bos? Kelas 6 belum merasa suka sama cewek gitu. Tapi udah akhir balik udah. Nah udah. Oh udah. Kelas 6 udah akhir balik lu? Udah. Anjir cepet banget cuk. Iya. Lu kapan? Gue lupa sih. Udah masa lu kelas 4 kali udah mimpi kayaknya. Udah mimpi kayaknya ya. Gue asli pertama kali gue lupa. Nah, singkat cerita gue tuh kelas 6 gue suka tuh sama, kan posisi sekolah gue tuh 2 gini ya. Gue di SD 2, dia SD 1. Sebelah-sebelahan. Ya sebelah-sebelahan, tapi beda sekolah. Nah, gua suka tuh sama cewek yang di sekolahan SD 1 itu. Terus gua kan sering merhatiin dia kalau lagi jajan, kan kalau sekolah deket tukang kantinnya itu kan deketnya mah, maksudnya nyatu kan. Kalau di SD gitu gua suka merhatiin gitu. Senang sampai gua kadang kalau hari libur itu gua jarak rumah gua ke rumah dia tuh lumayan ada 1 kiloan lah, 1 kiloan. Gue sampai diniatin itu jalan buat cuma pengen ngelewatin rumah dia, ngelihat dia gitu. Ngeliatin apa ngebuntutin nih? Enggak, ngeliatin doang kita. Kan caper aja sih biasa kalau bolak-balik. Oh, gitu. Lu sengaja ngelewat doang. Ya sengaja lewat pas
pulang lu buntutin dia enggak, sengaja gua kalau hari libur tuh gua kata suka dibuntutin aja psikopat juga. nah, ngeri juga kalau gitu. Enggak lah. Nah, singkat cerita apanya gua suka memang waktu itu memang gua gak berani ya, belum berani ada ngungkapin atau nembak lah istilahnya ya. Nembak itu. Taunya dipacarin Cok sama temen gua. Anjay. Itu lu tahu nggak lu suka sama dia? Nggak tahu juga tuh gua. Itu salahnya. Nah itu Iya. ternyata ya salah gua juga kan. Kenapa gua nggak apa? Nah itu nggak gercep gua langsung set gitu kan? Nggak. Nah salahnya gua di situ. Gua sakit hati banget lah itu. Sakit hati banget. Sakit hatinya ini gua intai gitu. Taunya temen lu yang dapat ya? Taunya temen gua yang dapatnya. Udahlah. Abis itu udah. Singkat cerita udah SMP. Berarti bukan mantan dong. Bukan. Nah, mantan. Nah, pertama kali pacaran nih. Nah, pertama kali pacaran gua di kelas 2 SMP lah kayaknya. 2 SMP kalau nggak salah ya. Iya. SMP lu zaman SMP lu SMP-nya celana pendek apa yang udah celana panjang? Udah panjang. Buat celana pendek cuy segini. 10-nya panjang banget. Kali segini cuy. Kalau di bawah dengkul di terus sekolah internasional. Sekolah negeri. Masa segini dibolehin? Segini terus kan. SMP. Gua juga di negeri. Segini. Kalau di bawah lutut malah disuruh potong. Gua sebenarnya malu itu sebenarnya. Anjir udah bulu banyak banget kaki anjir. Berarti pendek masih celana pendek. Kalau waktu gua tuh SMP udah celana panjang sih gua di SMP negeri. Rasa cupu. Nah, itu di awal mula gua pacaran tuh di kelas 2 SMP ini. Gua ketemu cewek kan sama ya posisi kan kalau SMP gitu yang tadi lo cerita kelas A kelas B dipisah-pisah gitu. Nah gua posisi waktu itu di kelas B. Lumayan pintar ya berarti ya. Gak terlalu pintar juga sih sebenarnya. Cuman ikut-ikut aja kayaknya. Memang udah di kelas B itu kurang kayaknya dimasukin gua tuh di situ. Termasuk ranking lo? Enggak juga sih. Bisa dibilang gimana? Ya ikut-ikut aja lah. Ranking tengah-tengah. Tengah-tengah lah. Enggak terlalu terakhir, enggak terlalu di pertama enggak. Oh iya. Masuk 10 besar malah gua enggak pernah, Cok. Sama gue enggak pernah, Bos. Masuk 10 besar mungkin kayak bego aja kayaknya ya, gue ya. Enggak pernah aja masuk 10 besar. Nah, di situ gua seneng sama yang di kelas C. Di kelas C itu ada cewek satu. Agak binal nih. Iya, waduh, nakal dia kayaknya nih. Kelas C agak binal. Yang nakal-nakal gitu ya. Ada di kelasnya satu cewek tuh yang gua suka. Kan kelas A, B, C kan deketan tuh, nggak terlalu jauh. Jadi kalau istirahat gua ke kantin bareng gitu ngeliatin. Waduh, suka gua. Nah, lu kelasnya ini di sekatnya tembok apa cuma kayak papan yang bisa di udah tembok biasa, udah pisah-pisah. Udah pisah-pisah. Soalnya gue pernah sempet ngalamin tuh yang cuma kayak apa? Dibatasin sekat doang. Kadang gitu. Rolling door kan. Iya gitu. Berarti itu apa sih namanya tuh? Itu zaman kapan itu berarti? Istilahnya tuh. Berarti lu udah tua banget, Cok. Connecting room. Lu udah tua banget, Cok. Nah, disitulah gua senang sama cewek dah. Ayo caper lah ya waktu itu ya, caper. Terus rambut dimohakin ini. Enggak, biasa setelan cupu aja gimana sih waktu itu cupu lah gua. Senang sama cewek itu ya, lama kelamaan singkat cerita gua lah nembak lah. Oh, lu berani nembak? Berani nembak di situ kelas 2 SMP tuh, berani nembak. Akhirnya tuh diterima tuh kan, udah pacaran. Kalau apa ya namanya? Apa tuh? Kita jalan bareng lah, udah maksudnya sering main gua udah sering main gua. Waktu itu waktu kelas 2 SMP gua apa namanya? Pulang udah bareng. Ya, pulang udah bareng. Kadang waktu itu kan kalau zaman gua tuh gua udah apa namanya? Dikasih motor lah. Udah ada motor. SMP tuh udah dikasih motor. Apa motornya? Waktu itu gua Beat. Udah kan karbu. Kan gua tahun berapa? Oh iya. Ya kan paling muda gua di sini nih. Paling muda gua di sini. Paling muda. Nah, sering gua anterin kan pulang, sering jalan tuh.
singkat cerita akhirnya gua cerita putusnya tuh apa ya? Itu berapa lama tuh pacaran? Pertama kali tuh mantan pertama lu. Mantan pertama gua berapa lama ya? Lupa lagi sih gua. Paling lama pacaran yang lu inget berapa lama? Paling lama ini sama bini gua sih Sama bini sekarang lu, nih, sama anjay. bini, sama Serius bini. nih? Serius, gua Oh. paling lama apa nih? Kalau yang pertama pacaran itu berapa lama lah? Gua lupa lah. Ya intinya kalau pas itu gua sering banget nggak masuk sekolah tuh gara-gara itu. Gara-gara gua ajak main terus si ceweknya itu. Berarti bolos bareng. Boros bareng gua. Geblek. Bolos bareng. Mana tuh? Biasa waktu itu kan sekolah gua dekat ke apa? Yang Bukit Pelangi itu kan Gadok tuh. Gadok kan ada lu Bukit rumahnya di Pelangi. situ? Iya, gua di Oh. situ daerah situ ada. Gua daerah situ. Pas banget kan rumah daerah puncak, Tempat banyak villa wisata, kan. anjir. Iya, kalau sekarang waktu itu belum ada kepikiran di situ. Belum ada kepikiran. Masih SMP, Masih itu. SMA SMP. ada kali. SMA ya, ntar lah itu. Ntar lah itu. SMA ada kali. SMP gue maklumin nggak ada, belum ada Iya. pikiran kan. Belum ada, cuman sebatas main aja udah seneng gitu. Sampai pipis masih dipegangin. Gitu kan. Nah, di situ putusnya gitu gara-gara apalah. Waktu itu kan apa namanya? Lagi seneng-senengnya nyari cewek ya. Iya. Nah, SMP tuh. SMP Anjir, tuh. seneng nyari cewek aja. Enggak, maksudnya bukan nyari cewek. bukan jadi gini, enggak, cuman ya pengen ganti-ganti gitu gimana sih? Pengen ganti-ganti, Cok. Lu pernah ngerasain nggak kayak gitu? Gue enggak sih. Lu Enggak. PK lu anjir. Anjir, kagak gitu juga. Enggak, maksudnya ya waktu itu kan Bosenan lah. ya, bosen Cok. Gua Iya. bosenan, Cok. Gua bosenan waktu itu. Tapi tega buat adalah putus kan. Ya gitu. Anjir. Cerita Raja putusnya tega juga dia. cerita putusnya gitu. Wah, anjir. Cerita putusnya tuh di suatu saat gua udah merasa pengen putus gitu kan, udah bosen lah mungkin ya bisa. sorry nih. Pengen putus. Ganteng juga lah bos. Terus Iya. gua nggak ada masalah, nggak ada apa, gua cari-cari masalah. Oh. Gua cari-cari masalah lah, nggak ada angin, nggak ada hujan, gua minta putus. Medsos sudah ada sih belum? Medsos sudah ada gua. Friendster, Facebook. Facebook udah ada Facebook. Oh. Facebook gua waktu itu upload Facebook lah. Oh. Biasa upload gitu. Iya. Facebook udah ada. Nah gitu cerita putusnya karena gua bosen aja. Anjing. pengen mudah itu. Iya. Lucu lah. Ini gak jelas Berarti mantan banget. lu udah nggak kehitung dong berapa bos? Gua justru jarang pacaran. Gua kayak gini jarang pacaran. Oh lu ini TTM. Ya. TTM. Sebelum lu jawab, Apa ada nih? sebelum lu jawab mantan lu berapa, nih dulu ada ramalan gini cuy. Di tangan sebelah kiri ini ada garisnya ada berapa? Itu katanya jumlah mantannya katanya sama cuy. Nah, Coba, bentar ya. Yang mana nih? Yang kiri. Yang mana yang kiri ya? Lu ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana? Gua baru tahu nih. Gua baru tahu nih. Tapi ini katanya yang benar-benar Yang nih, yang ini. benar-benar kayak bucin lah katanya. Ya. Nah ini kan katanya garisnya ada dua nih, yang jelas nih dua. Ini katanya dua yang paling benar. Benar nggak? Yang gua maksudnya Membekas gitu, membekas. yang membekas, yang membekas. Kayaknya semuanya dua bos. Gue dua juga bos. Oh, kagak cuy. Kalau Udah semuanya berapa gua nih? gimana, Cok? Garis belah ini 1, 2, 3, 4, 5. Gue 5 katanya. Lu ilmu dari mana ini bos? Ini katanya ini udah legend dari sejak gue SMP gitu. Ramalan ini kan kadang-kadang orang kan dulu waktu zaman SD bocah kan suka lihat ramalan nih gini-gini. Ah, Gitu. Percaya gitu ya. Percaya aja ya. Kebetulan sama. Angkanya Kebenaran sama, kebenaran sama. Gitu. Lu berapa? gue dua bos. Nah, Dua juga lu. Coba lihat ya. Berarti dua tuh bukan cinta monyet ya katanya Yang paling membekas. Kayaknya rata-rata dua dah. Oh, dua. Cuma di sini gue satu deh. Coba lihat, Det. Yang kiri nih. Det, tangan lu berapa tuh? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Banyak banget, Cok. Itulah bukan garis itu dibeset-beset anjir. Tadi gimana tadi? Apa Sampai tuh? mana tadi tuh?
sampai Lu udah bosen. bosenan. Nah gua putusnya gitu lucu banget. Berarti lu lebih yang lu cari-cari masalah. Nah iya. Putusnya. Ya waktu SMP gua kayak gitu. Berarti lu bukan termasuk yang bucin ya? Bucin gak sih? Bucin enggak sih. Tapi kalau udah semenjak ini sih ada cerita lagi kalau yang merasa gua tuh lebih ke ya udah pacaran yang benar gitu kan. Waktu SMA. Waktu SMA. SMA. Berarti SMP tuh SMP masih bosen-bosenan tuh gonta-ganti terus. Ya. Gonta-ganti enggak, justru jarang. TTM aja. Nah, kita cuman kumpul sama teman-teman kan dulu tuh kadang kalau di SMP tuh geng-gengan kan? Geng-gengan gitu kan? Aduh, norak dia sih lihat kalau inget-inget dulu tuh geng-gengan anjir namanya. Iya. Namanya nama-nama singkatan. Iya, singkatan, Cok. Malu gitu lagi ketika di warjok kayak gitu-gitu anjir. Ya kan waktu dulu tuh kumpulan sama teman-teman. Apa namanya geng inget ya? Apa ya? Seman apa ya lupa lagi. Gue lupa lagi sih. Udah lama banget tuh. Nama-namanya. Nah SMA nih lu pacaran serius nih. Tuh berapa lama tuh? Gua pacaran. Berarti tuh udah masuk bucin nih. Gua cerita dulu ya nih. Gua SMP itu 2 kali pacaran. Dua kali gua pacaran. 2 kali pacaran. TTM banyak. Bukan TTM sih, kayak lebih ke kita nongkrong gitu bareng sama teman-teman cewek. Gue udah seneng gitu kan waktu dulu nongkrong gitu kan. Kalau TTM kayaknya Pak Dedean. Ade-adean mungkin. Ade kelas. Ade-adean kayaknya dah. Gua waktu itu soalnya punya teman adik kelas yang dekat sama gua tuh, tapi nggak pacaran. Gitu. Ya cuman main-main gitu. Ikut-ikut tapi main. Tapi ade lo ada yang deketin, gua marah emang ini cowok asli. Gak mau rugi. Gak tau lah itu dipacarin gak mau tapi dideketin orang nggak boleh cowok. Iya kayak gitu. Nah, gue SMP pacaran 2 kali. Nah, pacaran 2 kali. Nah, 4. Sampai sekarang gue udah nikah itu gue pacaran tuh cuma 5 kali, Cok. 5 kali yang serius tuh. Yang terakhir sampai bini. Ya, yang terakhir sampai jadi bini. Ya itu semenjak dari SMA tuh. Dari SMP, SMA gue 2 kali. SMA-nya gue 3 kali berarti kan kalau 5 kali gue. 5 kali. 5 kali gue pertama gue di berarti lu lama-lama nih pacaran nih? Enggak, justru nah itu yang gue tadi bilang apa namanya, gue jarang pacaran. Paling bentar berapa lama? Paling bentar gue 3 bulan lah 3 bulan waktu SMP itu juga. Waktu SMP. Kalau udah masuk SMA gue lama-lama tuh. Lama-lama setahun 8 bulan gitu kan. Lama-lama tuh. Ntar nih gua minum dulu nih, haus juga nih ngobrol terus. Lu SMA apa STM nih? Gua justru pelayaran gua. Berarti jatuhnya itu STM ya? Ini apa namanya? Apa sih? SMK juga sih. SMK pelayaran namanya. SMK pelayaran. Badannya keker dong. Dulu kurus gua itu enggak kayak gini dulu. Citot. Ini kan gara-gara udah kerja di ayam-ayaman. Iya, sekarang makanya subur dia ini. Tatonya sendok garpu aja. Jangkar. Popeye. Nah itu atas pilihan lu sendiri apa orang tua tuh? Kan orang biasanya kan dari SMP normalnya SMA lah. Jarang gitu. Kalau dari SMP pengen ke SMK gitu. Biasanya atau STM kan gitu kan mikirnya orang tua kan ntar langsung lulus cari kerja udah SMK STM aja. Iya gitu kan. Apa lo emang pengen kerja ada lulus SMP? Enggak juga sih. Jadi gua ceritanya gua gini. Lulus SMP nih ya, gua daftar ke SMA negeri. Negeri di gua ada SMA negeri, udah diterima di SMA negeri. Ternyata ada nih di dekat rumah gua, nggak terlalu jauh sih, ini SMK baru, SMK pelayaran. Nah gua lihat lah brosurnya, di brosurnya kan kalau identiknya kalau
SMK pelayaran kan pelayaran Menawarkan Nah. itu gambar luar negeri gitu nggak? ya luar negeri. Ya, apa? Brosurnya wah itu ya. ya brosurnya wah lah waktu Iya. dulu kan Masa depan cerah. masa depan cerah gitu kan udah di brosurnya itu kan. Gajinya dolar nih, ya kan? Gajinya dolar, gile. Kan dari waktu zaman itu yang terkenalnya pelayaran tuh bakal sukses gitu kan Iya. bakal Oh, sukses Tetangga gue juga gitu Nah, sih, cuman ya. jarang balik aja. Ya cuma kekurangannya kata orang ya jarang pulang atau gimana Ya. nah gua tertariknya bukan karena pelayarannya Ah. karena gua lihat seragamnya waktu itu Oh. seragamnya kan identiknya yang pelayaran kan Ketat-ketat gini. nah yang kayak gimana ya gagah gimana kan waktu itu nah gua pilih lah masuk ke situ Oh. cuma karena gua pengen pakai seragam yang gagah aja gitu kelihatannya kan waktu zaman itu Tapi orang tua lu oke-oke aja. oke aja kalau orang tua gua ngikutin gimana kemauan gua Oh. Lu kan ngomongin seragam tadi ya. ya Semisal suatu saat kan badan itu kan itu kayaknya tuh kayak seragamnya diukur ya. diukur Nah, semisal tiba-tiba lu jadi gemuk, lu nggak boleh ngerubah ukuran seragam nggak sih? Apa lu harus suruh ngurusin nggak sih? kalau waktu itu kayaknya untuk gemuk susah kayaknya dah Oh. untuk gemuk susah karena kan identik kalau Emang pelayaran kan kegiatannya ini kali ya? semi militer gitu kan Ah. semi militer kayaknya kalau untuk gemuk nggak dah kayaknya Soalnya teman gue SMP dulu tuh gemuk, terus dia ikut pelayaran gitu toh. Terus akhirnya dia badannya jadi kecil gitu. ada teman gua juga waktu pertama gua masuk tuh barengan sama gua dia orang Bekasi gemuk dulu dia Mulutnya. gemuk Orang bulat lah Bekasi sekolahnya di di sini Pelayaran. Ciawi sini Ciawi. pelayarannya Oh. bareng sama gua Hmm. kan itu asrama juga kan Oh. ada asrama nah teman gua juga gitu gemuk pertama masuk gemuk gak karena mungkin semi militer gitu kan kadang push up kayak gitu olahraga gitu kan jadi badannya. jadi kurus dia gitu Baru dibikinin seragam kali ya. enggak sih sebenarnya waktu Dari masuk awal masuk pun awal kondisi masuk gemuk ya mungkin udah posisi disiapin gemuknya seragam. udah diukur juga Lu pernah nggak sih dari berdiri duduknya terus dia langsung krek gitu kan saking ketatnya gitu baju itu. celana gua Oh, celana. yang sering ganti itu celana Udah pasti sih. karena kan kalau yang semi militer kayaknya lebih ke ketat gitu nggak sih Ketat gitu. Iya. Iya tahu gua. kayak gitu nah gua senangnya karena seragamnya masuk sekolah bukan karena nggak lihat itu masa depannya enggak seragamnya Oh, Nah. pas sudah masuk udah masuk gua tuh ada cerita lucu kan udah dapat seragam kan tuh 6 bulan gua ya inilah ya istilahnya ya ditatar dulu lah Iya. tatar dulu lah ospek ospek ospek. ospek dulu dapat seragam nah itu gua kayak merasa paling gagah aja gitu Anjir. waktu zaman itu Ospeknya keras gak sih? Yang kayak misalkan kalau yang gue lihat di kata orang kan kayak misalkan dipukul gitu-gitu. memang ya asli gua Asli kayak gitu? asli kayak Ngalamin gitu berarti? ngalamin lah asli kayak gitu memang kayak gitu Anjir. Di satu Jadi- sisi mental bagus, Cuk. Iya. Cuman ya kasihannya itu yang cerita-cerita yang udah-udah itu. ya memang banyak berita juga ya Iya. waktu itu waktu Berarti senior junior ngalamin. wah itu ngalamin cok seru tapi waktu gua jadi junior wah paling benci banget gua sama senior cok Iyalah. gua paling disiksa tuh, Kapan Cok. lulus kayak lu gitu ya? kapan gua jadi senior lama banget cok gitu kan akibat kayak gitu senioritas tuh jadi nggak hilang kan Oh. kayak istilahnya balas dendam mungkin Iya, ya iya, iya. balas dendam Lalu bisa balas dendamnya di kelas ya udah 3 senior berarti? gua ya kelas 3 apa kelas 2 udah kelas 2 sebenarnya Ngebully udah kelas udah bisa cuma cuma masih ada di kurang leluasa lah Oh, kurang masih leluasa kalau diawasi. masih diawasi Iya. Nah, gua naik tingkat 3 tuh wah udah balas lah gua apa yang gua alamin gua kasih lagi wah, gitu ospek kan dipukul tuh bener-bener pukul gitu. bener dipukul Itu ada tekniknya nggak sih? Yang penting nggak ulu hati. Oke. yang Itu- penting gak ulu hati sih yang penting gak ulu hati Oh itu kita tak aturannya gitu. aturannya jangan ulu hati loh kalau ulu Ada hati nggak mah- sih yang iseng misalnya senior? ada juga. Misalnya gue sebel nih, gue senior lu nih misalnya, gue sebel sama lu, iseng sama lu, gue tonjok ulu hatinya. Ada nggak sih kejadian tapi kayak gitu? aturannya kalau waktu itu di sekolah gua yang penting
dalam posisi siap. Oh, Jangan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba memang bahaya juga kan. Resiko besar. Oh. Resiko. itu udah ibaratnya udah keras tuh itu. Ya kalau memang udah. mau mukul kan biasanya di perut nih. Di perut kan Hmm. biasanya memang di perut tuh. Apa? Kalau di mana mau mukul kita yang dipukulnya harus dalam posisi siap. Pernah nggak lu pas lagi nggak posisi nggak siap? Oh pernah juga memang, tapi gak terlalu kenceng lah, pastilah ngalamin itu. Oh, Apa ada junior nih yang rese-rese tiba-tiba kita mukul, ada aja. Cuman keras kayaknya juga. sekolah yang kayak gitu identik kayak gitu ya, sama senior gitu ya. Kayaknya sih gue nggak pernah sih ngalamin kayak sih gitu. kalau kebanyakan dengar-dengar sih emang gitu. memang di berita juga sih kayak gitu. Cuman kalau sekarang eranya medsos kayaknya sih Lebih bahaya kalau lebih bahaya. Ya nggak jauh-jauh lah zaman lu kan mungkin kalau Iya. guru mukul kaplak kepala lu mungkin biasa aja kali. Biasa gue agak Kaplak. Terus dulu zaman apa guru yang pakai cincin ali-ali apa akik itu Ya. plak. gue paling parah pakai LKS nih. Dilempar gitu. Dilempar pakai LKS. Lu gak bayar Asli. LKS ya? Kagak, itu gue lupa gara-garanya tuh. Gara-gara ngecengin apa gitu, gue lupa deh anjir. Lupa gue. Ngecengin orang terus berarti kali lu. Iya, gue lebih isengnya ke guru sih. Iseng Lebih ke guru lu iya, isengin guru. ya. Paling parah lu apain guru? Dulu pernah tuh ada guru gue kan udah nenek-nenek nih. Ya gue panggil bukan bu guru, nenek. Kayaknya gara-gara itu deh gue digambar. Gue lupa tapi gara-garanya apa. Itu guru lu galak banget ya, nenek-nenek itu. Ya mungkin dia udah ini kali ya udah kesal juga kesel. men. Soalnya udah banyak gitu yang manggil kayak Dicengin gitu, terus sama dicengin lu kan. kali. Emang udah harusnya udah pensiun sih tuh anjir. Terus? Ya nggak tahu itu masih ngajar. Gue panggil nenek. Oh iya. Iya. Terus dia ngamuk. Iya, Ya mungkin dia kesal mungkin ya. Kesal juga dia. Harusnya bilang ibu atau gimana kan. Kalau nggak salah gara-gara itu deh, gue lupa digambar pakai, pokoknya gue pernah digambar pakai LKS sama guru itu tuh, cuma gue lupa gara-garanya apa. Nah gitu. Nah waktu gua masuk SMA kan gua tuh SMK pelayaran itu kan, gua paling merasa paling gagah karena seragamnya kan udah yang kayak gini-gini lah. Sampai tidur lu pakai tuh seragam. Oh enggak juga. Enggak juga. Nah, gua gagahnya di situ gua udah dapat seragam kan. Udah di asrama kan waktu itu pertama di asrama tuh 6 bulan lah. 6 bulan tuh wajib asrama. Enggak boleh keluar, enggak boleh apa makan, semua disediain. Jajan keluar nggak boleh gitu? Nggak boleh. Pokoknya makan disediain lah semua. Masa nggak ada waktu liburnya? Nggak ada. Pokoknya 6 bulan di asrama. Terus tiba-tiba jam 12 dibangunin semua. Nah, ditengokin boleh dong. Apel. Ditengokin orang tua boleh. Orang tua boleh. Seminggu sekali tuh. Gua ngalamin tuh yang kayak gitu-gitu tuh, yang pramuka itu tuh dulu camping. Apel. Jam 12 malam dibangunin, semua orang udah pakai seragam, gitu. pontal itu tuh. Iya. Kalau yang tidurnya, maksudnya yang tukang molor lah gitu, yang bangunnya susah itu udah. Jadi area udah jadi buron. Atasnya seragam, celananya kolor. Udah jadi makanan senior lah itu. Tiap apel. Kan gue tuh apel tuh pagi, siang, sore tuh pulang sekolahnya, sama malam. Cerit malam. Ya, malam jam 1. Tuh, gua dibangunin tuh 6 bulan tuh. Selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan dapat 6 bulan dapat seragam tuh, udah beres ospeknya. Oh, berarti sebelum 6 bulan belum dapat seragam tuh. Cuma dapat seragam ini kayak hitam putih gitu. Oh, ya masuk akal. Belum ketahuan lah. Ya. Iya. Ya. Setelah 6 bulan baru dapat lah seragam. Kurus teman gua. Iya, kurus itu. Iya. Nah, 6 bulan ngambil seragam, gua tuh ospeknya di ini, pengambilan seragam di Gunung Salak. Oh iya. Gunung Salak. Ngambil seragam di ospek lagi. Dramatis gitu ya. Ya, jadi kayak ada tantangan lah buat ngambil seragam tuh nggak gampang gitu. Payah. Padahal udah 6 bulan anjir disiksa capek banget lah, udah
Udah itu udah 6 bulan dapat seragam. Nah udah 6 bulan tuh kan udah boleh pulang. Kalau gua kan dekat rumah jadi pulang tiap hari. Tiap hari udah boleh tuh. Tiap hari boleh pulang. Kalau ada Nah, yang lu ada rasa dendam gak sih? Kayak misalkan dendam, aku selama 6 bulan di asrama gue pengen puas-puasin pas udah keluar nih. ya Lu puas-puasin apa yang lu nggak bisa dilakuin di asrama lah. Lah pastilah kalau itu pastilah. Waktu umur segitu pasti nakal kayaknya. Lu juga kayaknya sama lah. Iya, nakal. Nakal-nakalnya lah. Nah iya. Nakal-nakalnya pengen kesana pengen kesini gitu kan. Pasti lah. 6 bulan udah keluar, udah boleh pulang. Nah gua dapat seragam. Nah di situ gua merasa paling gagah. Akhirnya main ke sekolah orang tuh. Pakai seragam, Cok. Lu tantangin? Bukan ditantangin, Cok. Buat gaya-gayaan waktu itu kan apa? Merasa paling gaya buat gaya-gayaan, Cok. Tengil banget ini orang. Tengil banget. Enggak, Tapi sendirian itu? Enggak Rame-rame. kita bareng-bareng. Cari Kayak mati. Bukan nyari ribet, lebih ke nyari ceweknya, Cok. Kan waktu itu wah gagah banget nih, kayak mungkin Emang kayak waktu dulu lagi masanya. Cewek-cewek SMA tuh yang diincar tuh yang berseragam. ya itu kan Gua ngalamin tuh cewek-cewek SMA gue dulu. asli. Tapi memang waktu itu ada aja yang ini. Pasti. Asli. Iya. Tapi kepala gue posisi botak juga gak jadi masalah, Cok. Iya. Gak jadi masalah. Yang penting keren seragam aja. Waktu itu udah dapet, gue main lah ke sekolahan orang lah. Kita caper aja lah gimana sih ke kantinnya. Bukan masuk ke kantinnya sih. Itu kan ada, lu gak izin gak apa? Masuk gitu. Kalau udah pulang. Oh. Kalau udah pulang sore gitu kan. Kalau banyak yang cewek-cewek itu kan di Ciawi itu ada Masjid Amalia itu kan. Nah di situ kan ada sekolah SMK-nya tuh. SMK Amalia. Nah di situ. Apa guys? SMK apa guys namanya guys? Nanti di komen ya. Nah itu coba carilah nanti di daerah Ciawi itu tempat banyak ceweknya itu. Ya, boleh lah. Semua sekolah ada ceweknya lah. Banyak cewek yang cantik-cantik. Wah itu. Dekat kampus juga di situ. Nah, kampus apa ya situ? Pakuan enggak? Bukan apa? Itu daerah Gadok ya? Ya di Ciawi dia itu. Biar netizen yang menebak. Nah itu. Nah di situ. Gua enggak ada cerita lucu coba. Apa tuh? Gua ditanya modal pacaran baru ingat gua. Waktu itu gua sering kalau ngambil duit SPP yang kayak gitu enggak. Tapi gua lebih ke ngambil duit buka gua. Langsung ke dompetnya. Ya, langsung sumbernya. Asli gue cerita lucu banget gitu. Paling banyak berapa lu? Yang lu betak? Ingat gak lu? Paling seingat lu dah, yang paling banyak gua berapa? Waktu betak. Enggak, jadi ceritanya gini. Waktu itu kan lagi asik-asik, maksudnya lagi seneng-senengnya waktu itu zaman. Boleh nggak sih ngomong mabuk di sini? Boleh ya. Iya. Boleh, nggak ada yang larang. Tipsi. Ya gitulah. Gue lagi seneng kayak gitu, terus Elunya. ya kan biasalah nongkrong sama anak sekelas gitu kan. Pasti. Nah, satu gelas rame-rame. Satu gelas rame-rame gitu kan. Pulang sekolah gua nggak punya duit nih kan. Gua pulang nggak punya duit. Nah, teman gua ngajak main. Udah antar gua balik dulu nih. Nah, gua cari-cari lah. Ya, nyari kesempatan gua waktu itu gua nunggu lama banget. Bokap gua gerak gitu kan dari kasur lagi tidur ya. Nunggu banget gua tuh. Dia ke kamar mandi kan. Mandi mungkin udah sore-sore tuh mandi. Bokap lu di rumah tuh pas? Di rumah gua balik sekolah dia kerja. Enggak, udah pulang. Nah, gua nunggu banget lama banget kata gua ini enggak bangun gitu kan. Iya. Gua akhirnya sekitar jam 5-an lah, jam setengah 5 itu bokap gua bangun ke kamar mandi itu kan. Nah, di situ. Nah, di sini nih gua bilang nih ini waktu yang tepat. Gua masuk ke kamar, buka lah celana bokap gua. Bokap gua tuh buka celana. Orang tua kan naruh dompetnya di celana kan? Ya di celana kerja kan, biasa celana kerja. Ada dompet, gua nggak buka dompetnya. Di saku ini samping nih, saku samping. Bokap gua suka naruh receh-receh. Nah, gua buka lah, ada di situ kan banyak tuh. Maksudnya 20-an, 50-an, 100-an gitu kan campur-campur lah di situ kayak buat bukan buat kembalian, jadi bekas kembalian lah gitu. Bekas kembalian. Nah di situ gua ngambil 150 waktu itu. Gua masih ingat gua ngambil 150. Habis gua ngambil tuh langsung cabut, gua nggak tiba-tiba hilang aja dari rumah. Cabut langsung. Bokap gua belum balik lagi ke kamar juga, masih di kamar mandi, gua cabut aja langsung. Cabut, balik-balik gua ditanya.
Iya. nemu uang nggak katanya kan. Gua balik malam tuh nemu uang nggak katanya bokap gua kan, nemu uang nggak di mana nemu uang, gua pura-pura aja kan nggak Iya. tahu, gua pura-pura nggak tahu. Sebenarnya kayaknya bokap gua juga tahu deh kayaknya. Iyalah. Feeling pasti. Cuman mungkin nggak langsung Yang diomongin dituduh kayaknya. langsung nuduh, Tapi takut masih selesai jaga. lu bilang enggak tahu udah Selesai. Ya udah nggak diterusin nggak diterusin ya. Untungnya itu gua. Cuma gua kagetnya gitu pas gua pulang. Bokap gua nggak bisa bos kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Pasti dikejar kan. Udah pasti ini anjir. Soalnya Dikejar. bokap gua tuh gua saking seringnya betak nih. Bokap gua darinya naruh duit di kantong celana, sering gua ambilin kan. Terus akhirnya nggak pernah di kantong celana lagi tuh. Pindah tuh, ditaruhnya di mobil. Ya kan? Gitu. Di mobil. Udah di mobil sering gua ambilin lagi. Akhirnya naruh di kantor, bos. Wajib. Saking ininya pokoknya barang-barang penting lah. Ya kalau gua sih, kalau lu udah kayaknya udah inilah kejahatan kayak gitu. Gua cuma sesekali doang. Itu bokap gua tuh, saking seringnya duit gua petakin tuh. Sampai naruh barang-barang penting tuh di kantor anjir. Gua ngambil yang 150 aja waktu pulang, gua abis main pulang, ditanya gitu aja gua udah kaget banget ya, udah bingung gua gimana kan. Wah, kaget banget gua ditanya kayak gitu. Nemu uang enggak ini? Berapa? 150 lah. Gua pura-pura enggak tahu, gua udah deg-degan banget kan gua gimana. Tapi pulang nggak kecium bau itu alkohol? Enggak. Nggak sampai Enggak, maksudnya kecium sih kayaknya cuma gua lebih menghindar. Gua lebih menghindarnya tuh langsung Nggak ditanya gitu. Nggak bertatapan. Ya nggak bertatapan, gua langsung ke kamar mandi lah gua. Langsung pura-pura Ya. sholat ya. Ya gitu Ambil lah. air wudhu. Kayak gitu lah, pasti lu ngalamin lah. Nah itu kalau betak duit mah wah gue udah sering banget itu. Anjir. Saking Gua ini lebih lucunya waktu zaman itu bokap gua kan ini jualan warung gitu, Oh, jualan gas gitu kan, sembako gitu. lahan lah tuh. Ya kan bokap gua jualan gas tuh, ada gas yang melon itu, Iya. gas melon itu. yang sekarang langka Ya katanya. sekarang langka katanya. Terus gua waktu itu apa namanya, udah mentok pengen ikut main sama temen gua betak ya itu gasnya, coba bawa gua. Waktu itu posisinya bokap gua lagi nggak ada di rumah, gua bawa cuy. Itu laku emang kalau di ini. Dijual ke orang-orang lagi, ke warga lagi gitu. Waktu jualnya juga gua ditanya cuy, ini gas dari mana, maling nggak? Enggak, itu dari rumah bawa gitu. Asli kayak gitu. Nah bokap lu nggak pernah curiga? Apa curiga? Mungkin kalau orang tua ya, namanya orang tua pasti ada curiga, cuman kayak lebih ke kalau bokap lo waktu itu Pernah ke gap nggak sih lu sekali? kalau ke gap enggak sih kayaknya. Nggak pernah. Kayak kalau gas itu gua hampir ketahuan malah. Oh gas hampir Ya, ketahuan. gua maling gas itu. Karena waktu itu gua maling gas itu enggak sekali ya. Oh. Lu jual ngecer keluar sendiri? Enggak, maksudnya kalau gua lagi apa namanya? Lu jualnya ke tetangga kali? Ya, bukan ke tetangga, Cok. Oh. Gua kan di tempat tongkrongan gua tuh banyak warung-warung tuh. Banyak warung-warung lah jual ke situ gua. Oh, karena harga Ya. gas awal kan lebih mahal ya. Ya, kan sama tabungnya Sama juga isinya kan. kan. Sama isinya. Beli perdana lah. Iya, beli perdana. Lebih Gua mahal. jual ke warung-warung enggak sekali itu gua. Waktu itu ya contohnya gini lah. Waktu itu jumlah tabungnya gua lupa lagi lah, contohnya gini. Ya. Dari 10 Dari jadi 10. 8. Nah, ngilang dari 10 satu. waktu itu tuh tinggal berapa nih? Tinggal 7 lah atau berapa lah. Gua ambil 3 kali kalau nggak salah ya. Gua ambil 3 kali. Nah, di situ udah curiga banget itu. Kalau gua yang ngambil sempat dituduh gua. Iya. Sempat dituduh. Ini gas hilang lu kemana, Ya, Cuk? pakai gas nih. Kayak begini. Gua maling, gas dibawain jual kemana gitu kan. Ya, gua tetap alasan aja gimana caranya nggak ketahuan kan. Bukannya orang kalau di warung kan gas kan di rantai ya? Enggak. Ya kan waktu itu yang jualan bokap Oh. gua, jadi gua tahu lah maksudnya. Iya, kalau meskipun di rantai-rantai gitu kan ada kuncinya, gua tahu di mana. Nah itu kocak banget lah, kocak banget itu.
pengalaman demi untuk apa namanya, demi untuk pengen ikut main gitu, ikut nongkrong, bisa jajan gitu doang, Cok. Pertanyaannya sekarang kenapa nggak berani minta duit langsung, nggak dikasih? Bukan nggak dikasih sih kayaknya, bokap gua tuh lebih ke Gengsi ya. serem aja gua, Cok. Kalau minta duit terus kayak dimarahin terus. Iya, ya. benar-benar. Ya kan ngalamin nggak? Iya. Kalau minta duit terus, ini kan? Gue bukannya takut ya sebenarnya. Gue lebih takutnya soalnya kalau gue minta duit nih, pasti ditanya buat apa. Buat apa? Nah, buat apanya itu yang bingung gue. Karena buat apanya kan kriminal. Iya, buat apanya itu yang bingung. Buat apanya kan Pasti negatif. ditanya. Emang uang jajan kemarin habis. Nah, itu di situ Nah, gue itu. Panjang ya. Iya, Habisnya panjang. buat apa ya kan? Nah, Jadi panjang lah Iya, jadi ceritanya. panjang. Makanya gue pilih jalan Pilih pintas. jalur yang Iya, Ini betak ya. gitu. Udah itu jalur pintas. Jalur pintas. Iya. Kayak gitu. Gitu. Jadi karena bukan nggak ngasih kayaknya ya orang tua tuh. Bukan kayak Sebenarnya gitu. kalau diminta kita tanya buat apa mah dikasih buat Ya gua. kalau Iya. kita ngejelasinnya ya jelas. untuk apa. Kalau misal gue ditanya. tipe-tipe orang yang malas buat alasan gitu. langsung aja betak aja Iya, langsung kan. aja gitu makanya. Enggak cuy, mungkin sebelumnya mungkin kayaknya udah pernah sekali nyoba minta kayaknya tapi mengalami Enggak, kayaknya. penolakan atau enggak nanyanya jadi banyak, males lah adalah. Males lah betak. Iya, soalnya Terus ngebetak sekali kayaknya ngebetak sekali keenakan tuh nggak ketahuan kan. Jadi keterusan aja. Easy money ya. Easy money cuy. soalnya tipe kalau bokap gue tuh tegas bos ininya. Ibaratnya kalau misalkan iya. gue dulu dikasih jatah ibaratnya uang jajannya tuh mingguan. Mingguan. Gitu. Ada ingat berapa duit? Gue lupa kalau nggak salah sehari tuh SMA tuh 30.000 apa nggak salah. Sehari 30.000 kali 7 dah tuh gajinya dibayarnya mingguan tuh. Iya. Suruh ngatur Baru itu. 2 hari udah habis. Iya, biasa Baru 2 hari gitu. udah habis. 2 hari habis, besokannya minta ditanya kan buat apa. Iya, yang kemarin Nah, itu. udah habis kemana? Iya. Gitu kan. Saat sekali, 2 kali gue masih bisa buat alasan. 3 kali, 4 kali bingung dong udah habis alasan gue. Udah Iya. betak aja langsung. Betak aja kayaknya lebih simpel ya. Iya. Itu. Soalnya sebenarnya tipe kalau bokap gue tuh asal masuk akal, Ya ngasih semua bokap gue. kayaknya bukan bokap lu doang. Semua orang tua kayaknya kalau masuk akal atau ke hal-hal yang baik pasti dikasih. Iya. Nggak mungkin nggak. Iya. Nggak mungkin nggak. Karena kitanya niatnya buat gak benar kayaknya ya, buat ya jajan buat hura-hura kayaknya itu. Iya, itu dia. Iya itu. Ditanya kan tipe apa ya, bokap gue tuh ngajarin kayak buat ngatur duit lah ibaratnya. Jadi kalau ditanya buat apa, terus kemarin uang jajan buat apa aja kok bisa habis. Nah, Itu iya. bener-bener gue jajarin bos. Itu apa dari Detail tuh. detail. Wih, orang tua lu Iya detail banget bener, berarti itu ya. bokap gue paling susah dibohongin asli. Bikin rencana anggaran gitu ya. Kayak kecil-kecilan gitu. Itu gue mulai dari SMA apa kalau nggak salah tuh. Oh iya bagus tuh. Dari mulai SMA gue udah kayak gitu tuh didikan bokap gue tuh. Berarti bokap lu Nah, gue detail berhubung banget ya. malas hitung-hitungan sama ngadep sama bokap gue, ya udah Betak. solusi. betak. Kalau nggak betak, gue mau ngomongnya ke nyokap. Nyokap lebih soft, nggak se ini bokap gue. Nggak terlalu Iya. seram gitu. Nggak terlalu serem. Ya mungkin kayak Gitu. gitulah orang tua. Kalau lebih ke- bangsa-bangsa minta 20.000, 30.000, nyokap gue masih ngasih lah ibaratnya. Ya. Cuma kan kalau misalkan kita sama teman-teman nggak cukup bos kayak segitu. Iya. Itu dia. Awalnya pengen traktir ya, pengen Iya. jadi. Ya lebih kayak gitu. Karena Apalagi kalau zaman ngeraktir pacaran kan- lu gimana? Zaman pacaran kan gitu. Ini waktu zaman pacaran aja kalau lagi nggak punya duit pengen traktir makan. Lebih Ya ke minimal gengsi sih sebenarnya. Gengsi ya. Gengsi. lebih gengsinya tuh kita main kok nggak bawa duit gitu kan. Itu Ya dia. nggak? Iya. Tuh. Gengsi itu gengsi. Jadi ngebetak solusinya. Betak lah. Kacau Lah. Ngalamin juga ya. Itu nggak patut dicontoh bos. Itu Nggak patut dicontoh ya, ini pengalaman aja. Pengalaman. lah. pengalaman yang bisa kita ketawain lah buat Iya, sekarang mah ya. Iya. Kalau Buat udah pelajaran kan udah nikah semua nih. Iya, ya kan? buat pelajaran kalau Buat anak kita pelajaran. kayak gitu kita udah apa? apa gitu. Sela-sela. Sela-selanya gue udah hafal. Iya. Nanti kalau
anak gua udah lahir nih, udah tahu lah gua. Ah, Udah tahu dia gerak geriknya mau gimana. Gua udah senior, Cok. dari bayi udah tahu ya. Iya. Gua gerak geriknya gua udah tahu, Cok, itu. Anak lu cewek apa cowok? Insya Allah waktu kemarin tes itu cewek, Cok. Cewek. Waduh, amit-amit moga-moga Ya. kenakalan bapaknya nggak nurut. Biasanya gitu. Nah, Kalau itu. yang udah bandel biasanya dikasihnya cewek biasanya. Ya enggak lah. Gitu. Yang ya mudah-mudahan aja enggak turun Turunan lah. yang baik-baik, Itu kan yang baik-baik. Gua juga enggak buruk semua, Cok. Enggak buruk. Wah, ya amin amin. Enggak buruk semua. Amin. Tenang aja. Iya. Ya itu kan masa-masanya lah, Iya. masa-masanya. Semua orang pasti ada masanya dia merasa Lu kepikiran gak sih bos kalau misalkan anak lu cewek nih, udah gede dikit kan, pasti pacaran gitu maksudnya. iya pasti ada yang ngapel dong di rumah. Maka ya. Nah, gua langsung di otak gua ini cowok. tahu isi pala. Nah, itu gua mau ngomong itu, Cok. Gua mau itu. Gua udah tahu. Cuma kan kita sebagai orang tua nggak bisa dong tetap kayak gitu. tetap iya Bisa dong. tetap santai, yang penting ada martabak, Cok. Nah, itu. Iya kan, waktu itu gua aja nih, waktu gua ngapelin bini gua, Cok, bini gua selalu bawa martabak soalnya, Cok. Gua bawa martabak, Cok. Kolesterol tuh, summer tuh waktu itu tuh. Iya. Minyak mulu. Waktu ya karena pengalaman gua kayak gitu ya, nanti kalau anak gua bawa cowoknya ke rumah, nah minimal ada martabak baru Nggak bisa usah ngobrol bawa gitu kan. Cowok ke rumah deh, Apa anak lu cerita ya. cerita gimana nih? Ah, Cerita gimana dulu nih? Mau cerita cuy. Iya, Terbuka, cerita cuy. aja. Lu udah gitu. Pengen pacaran gitu, pengen perasaan pacaran. lu. Lu udah gitu Misalnya lu sama lagi siapa? iseng-iseng ngobrol nih sama anak lu, di sekolah ada yang cakep gak? Ada Pak. Nah perasaan lu gimana tuh? Waduh, gua gimana ya? Karena gua udah ngalamin ya kayak gitulah, maksudnya otak-otak laki-laki tuh kayak gimana udah ngalamin, jadi Udah kayak pasti. gua Jurusan. gimana ya, kalau misalkan nanti anak gua udah gede mau pacaran atau cowoknya mau datang ke rumah, gua bingung juga, Cok, gimana itu. Belum kepikiran ya? Belum kepikiran, Sama Bang. bos. Karena- Gua belum kepikiran. Karena Anak lu cowok cewek bang? Cowok. Cowok dua-duanya? Kan satu. Oh satu. Oh gua kata dua kali. Cowok. nah itu gua belum kepikiran nih kalau nanti anak gua bawa cowok atau gimana. Belum Kalau kepikiran. ibarat kalau anak cowok, gua gimana nggak terlalu sekhawatir anak cewek sih sebenarnya. Gua kalau punya anak cowok ya udah los. Lo yang penting Sholat. yang penting Udah. melakukan hal-hal. Ya itu mah pendidikan dasar. Kalau gua mah kalau anak gua cowok ya penting tetap ada sopan santun. Iya. Yang penting gua gua sih nggak nganjurin pacaran sebenarnya ke anak gua mah. tapi nggak bisa itu loh dilarang. Kita juga yang udah ngalamin kayak Karena gitu kan. anak tuh kalau semakin dilarang semakin Menjadi apa ya, nggak sih? kayak tertantang gitu loh. Kayak menantang Ibarat- itu. Iya kayak tertantang gitu. Soalnya gua ngalamin sih. Gua juga dulu Iya. saking dulu kan bokap gua kayak tegas gitu ya. Gua Nah. jadi ketantang gitu loh. Kalau itu yang gua pengen robot sebenarnya, pengennya ya gua pengen ngerangkul anak aku tuh ya dekat mungkin dengan dekat ayah lah, dengan ayah udah kayak anggap tetap ada batasan sebagai orang tua tapi tetap dekat juga bisa Ke orang tua gitu. kayak sebagai teman. Lebih terbuka gitu Jadi ya. bisa cerita apapun Cerita gitu loh. apapun. Jadi bukan sosok takut yang ditakutin tapi seganin aja lah gitu, hormatin gitu. Nah itu. Gua pengennya Ya gua pengen juga kayak gitu sih, lebih kalaupun dekat. main ke tempat cewek ya tetap sopan santun lah. Sopan Iya. santun. Gua tahu Jangan otak lu, berangasan. isi otak lu apa, gua tahu tuh pasti tanggung gitu. jawab. Ya kan? Kita dalam hati sih ngomong gitu, cuma Iya. buat ngungkapin kita kan sebagai orang tua nggak bisa Iya. dong ngomong Nah, kayak itu ya, gitu. secara Kita juga halusnya mesti jaga perasaan anak kita juga kan, Iya. ya kan. Takutnya Nah di situ tuh gue belum kepikiran bikin tuh. gak suka orang kan gitu. Yang penting itu yang gua bilang tadi, Iya. yang penting gua martabak biar enak ngobrolnya, Cok. Karena waktu gua ngapelin bini gua kayak gitu, Cok. Gua martabak, Cok, itu solusi lah. Bawa martabak. Iya, gua waktu ngapelin bini gua kayak gitu. Martabak Cok. telur. Martabak manis lah, apalah martabak lah. Waktu itu masih ingat gua lah. Nggak pernah ngomong bosan tuh mas, nggak ini aja nggak pernah. Ya enggak, kan jarang juga. Seminggu sekali ya. Enggak kalau juga minggu sih, doang. enggak juga. Gua lebih ke Gue mau walaupun bawa martabak tetap gue pantau sih.
tetap pantau ya, Iya. pantau. Pasang CCTV cok, asli. Iya. Pasang CCTV. Mau kemana mas? Mau kemana mas? Bau Enggak, gua martabak. kayaknya lebih ke ini sih gua kalau punya kan ya mudah-mudahan kalau kata dokter ya, insya Allahnya perempuan, kalau memang perempuan nanti lebih ya udahlah main di rumah aja kalau udah waktunya harus pacaran gitu kan. Kalau udah dia pengen pacaran gitu lebih ya udah daripada keluar mending udah bawa aja ke rumah, mainnya di rumah aja. Nanti papa pasang CCTV di sini. Iya, CCTV-nya bisa ngomong. Jangan deket-deket. Geser. Jaga jarak. Iya, mending di rumah aja lah, mending di rumah aja. Otak-otaknya kayak gitu lah. Itu tuh yang mesti yang masih gue takutin sih. Kenakalan lu nempel gitu. Iya, bukan nempel ya. Jatuhnya takut karma sih. Takut karma. Itu yang gue takutin sih. Menurut lu karma itu ada nggak sih? Percaya apa kagak sih? Soalnya kan ada sebab ada akibat, bos. Anjay. Di mana ada sebab, di situ ada akibat. Iya. Panjang lagi nih 2 episode lah. Iya. Karma cuy. Contohnya lu sering bohong, pasti nggak dipercaya dong. Iya. Pasti itu mah. Lu nggak dipercaya, karena lu sering bohong. Ya kan? Ya benar. Kayak gitu, di mana-mana ada sebab ada akibat. Benar. Urusan percaya apa kagak ya, gue nggak percaya sih, tapi gue percaya ada sebab ada akibat. Benar berarti ya. Berarti memang kalau karma itu hukum alamnya itu ada. Iya, percaya nggak percaya sih. Ya. Kita nanam padi ya kan, yang tumbuhnya jagung. Nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin juga. Kayak gitu. Nah, titik balik lu nih, kan selama lu pernah ngalamin bandel-bandel, lu ngerasa pernah nggak sih ngalamin kok hidup gini-gini aja nih, kalau gue gini-gini terus gak bisa nih kayak hidup gini-gini terus nih gitu. Pernah nggak sih? Itu mulai kapan? Pasti semua orang pasti merasa pernah punya perasaan kayak gitu. Setiap orang pasti punya, mau yang nakal, mau yang benar baik atau gimana, pasti punya ada titik di mana dia bisa nih gini-gini, stop lah gitu. Ya, di mana pasti ada waktu-waktu di titik di mana dia di mana dia merasa harus ada perubahan. Nah, itu mulai kapan tuh? Kalau gua tuh mulai ada pemikiran kayak gitu waktu gua berpikir kayaknya gua harus nikah nih. Itu umur berapa tuh? Gua umur berapa ya? Ya nggak lama lah, belum lama ini lah. Itu ada kejadian apakah atau emang dari diri lu sendiri pengen? Enggak, jadi kayak gini. Gua udah lama kerja ya. Gua udah lama kerja, dipikir-pikir kayak gini. Wah, lu sempet ngalamin gak sih kayak gini? Lu kerja tapi kayaknya nggak ada hasilnya. Nah kayak gitu. Gua sampai di titik itu gua merasa ya udahlah, gua kerja udah lama kok. Hasilnya tuh apa? Duit? Ya maksudnya hasilnya atau jadi apa? Ya entah tabungan, entah atau kita udah bisa beli apa gitu. Maksud gua tuh. Nah udah lama gua tuh kayak merasa, loh gua udah kerja lama kok nggak ada hasilnya. Oh, di situ. Ya, gua udah kerja lama. Nah di situ gua mulai kayaknya. Kan lu bisa buat beli barang kah, jadi barang atau apa? Kenapa bisa kepikirannya buat nikah? Maksudnya gini, barang kalau kayak baju, celana itu kan udah kebutuhan kita lah, maksudnya memang harus dibeli lah buat mempercantik tampilan kita kan. Jadi kayak lebih ke bukan mempercantik, lu kan laki bos. Ya maksudnya ke situ lah, memperbagus lah, memperapi gitu kan. Biar nggak kayak gembel juga kan. Maksud gue tuh selama gua kerja tuh hasilnya tuh kayak yang buat masa depan tuh nggak ada. Gua tabungan nggak punya waktu itu kan, karena habis terus kan nggak tahu lah, habis nggak jelas lah waktu. Memang sebelum nikah gua tuh habis pacaran terus jalan-jalan terus kan gitu. Habis nggak jelas lah, intinya ditabung enggak, beli barang-barang enggak, nah gitu.
buat habis buat pijit. Massage gitu ya. Pernah. Massage. Pernah Gua, Cok. sekali Sekali gua. sekali dua kali Sekali gua. Pernah gua. Temanya apa itu temanya? Hah? Temanya apa? Enggak waktu pijit biasa, Cok, bukan apa-apa, Cok. Tapi memang sama cewek itu. oh Pijit biasa doang. Kirain pakai tema-tema Pernah apa? gua. oh Temanya 17 Agustus. Aduh kacau mana. Enggak gua pijit doang, Cok, pijit Oh, doang. pijit. Pijit doang. gitu doang. Pijit doang. tapi cewek Cewek tapi memang cewek yang pijitnya, Cok. agak ambigu Ada sih. finishingnya nggak? Finishingnya yang Oh, apa? nggak ada. Finishingnya gimana sih? Finishingnya apa finishingnya? Aduh, ada ambigu sih gue. Ya disensor sedikit ya. Iya. Nanti diedit. Nah, kayak gitu. Tapi gua sampai di titik itu ya udah gua mikir udahlah kayaknya gua harus ada yang ngatur. Oh. Nah, makanya gua pengen nikah tuh itu alasannya. Oh. Kayaknya gua harus ada yang merhatiin, harus ada yang ngatur gitu lah, maksudnya merhatiin soal kehidupan gua lah gitu, biar lebih teratur lah. Nah itulah gua mikir kayaknya nikah aja dah. Nah di situ gua nikah, Cok. Baru tuh di situ Baru lu di situ udah gua ibaratnya mulai apa lu tinggalin lah Nah, yang tinggalin lah gitu. yang sekiranya apa namanya yang nggak penting tuh udahlah. Nah di saat lu pengen berubah nih, ada nggak sih temen lu yang ibaratnya selintingan Ngeganggu gitu. selintingan lah bandelnya sama lu, Ya. kok kayak ngerasa nganggep lu sombong banget ya dia ya sekarang ya Itu gitu. Ada nggak? kalau teman ya, kalau teman Kan tuh pasti lu ada aja, Cok. Ya, harusnya Iya. temen malah jadi jaga jarak lah. Oh, ini udah nikah. Oh. enggak Enggak. sebelum nikah kan dia pasti ngerubah Enggak, maksud dia hidup tuh lu. gini. Jadi kalau gua berubah tuh orang tuh teman-teman sendiri tuh menjauh atau malah nyemangatin atau malah dia nggak suka gitu maksudnya. Itu maksud Nah, gua. Kayaknya kalau gue sih memang dari dulu apa namanya dari semenjak gua kerja ya, dari semenjak gua kerja itu Dari lu pengen ngerubah hidup lu lah. Nah, teman itu pasti ada aja yang nggak suka. Ada. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Maksudnya ya gimana kita menanggapinya. Nah, lu nanggapinnya gimana? Enggak, kalau gua nanggapinnya kayak gini. Ya kita berteman aja gitu, nggak usah kalau gua hidupnya pengen berubah ya diri gua aja. Oh gitu. Kalau lu masih pengen situ ya silakan, gua nggak ganggu, gua nggak gimana, gua nanggepinnya. Tapi lu tipe kalau orang yang ngajak balik nggak sih? Maksudnya gimana? Iya, misalkan lu kalau gua udah benar gitu, udah benar ngajak teman sendiri gitu. Nah, gua pastilah gitu. Gua ngajak, tapi kan kalau namanya orang kan kita nggak tahu. Iya, yang selintingan bandel sama lu kita hidup gini-gini aja, ngobrol sama pasti temen nih ya kan. Pasti gua ngobrol-ngobrol. Lu tipe kalau orang yang ngajak nih. Ngajak gua. Ngajak. Kalau dianya ikut ya silakan, bagus. Kalau enggak masih pengen kayak kehidupan dia sendiri ya udah. Ya gua cukup berteman aja sama lo gitu. Iya. Gitu aja sih. Nah, semenjak itu gua nikah lah. Nah, habis nikah nih sekarang ya udah gua udah nggak pernah aneh-aneh lagi lah, ya udah itu. Ternyata hidup tuh kayak gini gitu. Semenjak udah gua berubah tuh nikah, ternyata ada juga hasilnya, Cok. Pastilah, iya. Ada hasilnya. Hasilnya kan itu tuh. Menurutku malah setelah nikah tuh kayaknya circle pertemanan tuh kayak makin sempit sih, makin kecil sih. Iya. Ya temen tuh ya makin lama ya makin dikit ya, akhirnya ya family lu ya mungkin ya teman-teman ya makin dikit itu aja. Alami juga. Yang gua rasa sih kayak gitu sih. Pasti Iya. Yang gua rasa kecuali sebenarnya bukan mengecil sih, kayak kita yang selintingan bandel sama kita udah kayak punya kesibukan masing-masing. Ya, karena kita gini. Betul. Apalagi kalau kita punya teman yang belum nikah, kita udah nikah. Kan kita punya kesibukan, dia punya kesibukan. Frekuensinya beda, Frekuensinya beda. Tanggung jawabnya juga beda. Ya, kita kan kalau yang namanya udah nikah kadang harus benar-benar ngatur waktunya tuh. Ngatur sama keluarga sendiri gitu. Kalau pengen main ya harus tahu waktu juga gitu kan. Benar sih? Iya, kayak gitu. Makanya bukan
circle kita tuh bukan mengecil kayaknya, tapi karena kitanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri ya akhirnya kita jarang ketemu. Nah itu sih yang merasa jadi jauh kayaknya ya. Kalau lu Bang sempet ngalamin juga Bang? Apa tuh? Dari ya kayak kenakalan paling parah lu apa? Lu iseng orangnya. Lu iseng, tipe orang iseng. Iseng gue tuh. Isengnya apa nih? Contohnya? Tukang asongan, gua kan tukang asongan ada itu yang bawa karung tuh. Tukang asongan gorengan maksudnya apa gimana sih? Asongan apa sih? Enggak, Pemulung, sorry. Pemulung. Aduh, astagfirullahaladzim. Pemulung. Iya, berarti jahat banget lu. Gue baru cerita pemulung doang. Ayo Isengnya gimana nih? Lu pemulung sih udah, aduh parah banget sih lu. Pemulung ya kan, bawa karung kan ya. Terus? Lu masih inget gak sih mercon petasan korek tuh? Oh yang gitu ya. Masukin karung. Ya. Anjir. Parah juga. Parah aja. Kita lewat tuh. Kita di belakang sama teman-teman kan yang lain ngumpet lah di pohon. Kan dia kan nggak tahu kan kalau kita ngultutin di belakang. Dimasukin ke karung ya. Kita ngultutin di belakang, masukin. Boom. Dikejar nggak lu? Dikejar. Dia bawa apa tuh ganjul. Oh yang buat ini. Ngais itu. Aduh, astagfirullah. Astaga itu kenapa? Umur berapa tuh kira-kira waktu itu? Aduh. Bandel-bandel lu umur berapa? Tingkat Pangkat dewa-dewanya lu lah. Ya. Aduh, SD. Lingkungan gua kan dulu kampung kan. Teman-teman kampungku kan sekarang mungkin udah gede-gede lah. Kampungku kalau aku pulang kampung udah gede-gede, sekarang udah sepi. Ya dari SD sampai SMP itu masih gabung ya. SD main sama teman-teman SMP. Masih sempat ngalamin apa Tawuran pakai sarung itu pernah ngalamin nggak? Oh itu pernah. Sholat Jumat nggak sholat Jumat kan ribut kan yang anak-anak yang bandel-bandel kan ke atas. Di atas. Wah itu ribut semua, marbotnya naik anjir. Iya. Terus suruh berhenti, aduh, suruh gitu. Terus ngalamin yang apa namanya? Pernah nggak sih ngalamin itu tuh yang pentil dop yang bentuknya granat? Lu betak-betakin. Bukan. Ya udah, tapi nggak dibuat apa-apa, ya udah. Dikumpulin aja gitu. Kumpulin aja sama anak-anak gitu, ya Allah. Buat gantungan kunci kali ya. Keisengan gitu ya. Iseng banget berarti. Iya. Anjir pemulung di ini petasan parah sih menurut gua. Iseng aja. Kacau sih memang. Berarti lu tingkat nakal-nakalnya lu batasnya SMP, Bang? Nakal gue sih jujur nih, bukan munafik, gue minum sih enggak. Minum sih mah enggak. Gue diskotik aja nggak tahu kayak apa dalamnya. Iya. Nggak pernah gue. Diskotik itu kayak apa? Sama. Cok. Sama gue belum pernah, Cok. Mungkin nyesel kalau umur sekarang pengen tahu sebenarnya dalam kayak apa. Ya udah selat kayaknya ya. Jangan. Oh iya jangan ya, lu udah pernah soalnya. Cok, gua nih ya. Jangan. Soalnya yang temen udah pernah, gue selalu tanya, wawancarain kan, dalam kayak apa sih? Lu masuk harus rapih, Cok, harus pakai sepatu, harus udah punya KTP, anjir, kayak gitu-gitu. Itu formalitas. Formalitas yang gue tapi kan justru makin nambah penasaran kan. Iya, intinya lu punya duit lu bisa masuk. Nah, iya. Terus jam 8 malam udah buka ya. Mana ada jam 8 diskotik udah buka ya. Ya sedangkan gue kan jam 10 malam kan udah pulang di ya, rumah. Sudah di rumah. Mau gimana? Party udah baru mulai. Tapi senakal-nakalnya gua belum pernah asli, Cok. Gua belum pernah masuk kayak gitu, Cok. Paling lu kayak nongkrong aja nongkrong gitu kan, pinggir jalan atau gimana. Terketekan nggak? Oh iya pasti. Lu terketekan? Waktu itu senang banget gua. Senang banget gua. Nonton kayak gitu. Berarti lu otomotif seneng nih? Kalau otomotif seneng ya seneng. Cuma kalau mendalami nggak ngerti, Gang.
cuma hanya mengikuti aja sih kayaknya. Lu trek-trekan lu yang Enggak, jadi pelaku apa enggak. cuma kayak Gua nonton doang. Oh, Gua nonton doang. Oh. Gua seneng aja. Gua kata lu yang kayak ngebayar jokinya enggak? Enggak. Ibaratnya lu punya project, punya motor. Enggak sampai situ. Enggak. Gua cuma seneng nonton gitu. Seneng enggak? Senakal-nakalnya gue itu, Cok, belum pernah masuk tempat-tempat kayak gitu tuh. Kayak gimana sih? Kalau sekarang udah telat lah, mau nyoba gimana? Baiknya bawa istri kalau sekarang mah. Kalau pengen ke tempat gitu jangan deh. Asli mending jangan ya. Jangan. Gue sempat ada pikiran kayak gini. Sebelum nikah tuh gue pengen banget nyoba masuk, Cok. Tapi memang mungkin gak dikasih jalannya ya. Pesta bujang, terakhir. Gitu. Sebelum nikah gue pengen masuk kayak itu. Lah. Nah, gak ada temennya, Cok. Gak ada temennya. Gak ada temennya. Gue ngajak temen. Di sini nggak ada juga jauh di sana. Waduh, jauh nggak? Gue males juga kan kejauhan. Di Bogor paling ya, iya. Paling deket di Bogor ya. Enggak, waktu itu kan gue kerja di Garut. Di Garut. Gue kerja di Garut sebelum pindah. Bareng dia dong. Ya. Bareng editor. Iya, ketemu gue. Ketemu gue. Kamu Adit itu, aduh, kacau deh. Enggak, lu ajak nih. Di Garut diskotiknya kayak apa ya di Garut ya? Lu nggak ngajak Adit. Waktu itu waktu gua udah mau nikah, udah kesini dia. Adit udah kesini dia. Adit udah kesini. Nah, gua waktu itu ngajak temen gua di sana di Garut kan. Ayolah, pengen tahu dalamnya kayak gimana sih, penasaran kan. Kalau lihat di sosmed kan, rame lampu-lampu gitu kan. Di Garut ada tuh. Di Garut nggak ada, Cok. Adanya di Bandung kali. Di Bandung. Kan males juga kan jauh, males juga ya udah akhirnya. Sampai pikirannya kalau dia ngomong Garut tuh pikirnya pedesaan, gubuk gitu. Iya. Terus tengah-tengah ada sekolah di tengah sawah gitu kan. Nggak ada. Justru ya gitu lah. Paling di Garut ini lagunya. Aja kayak masuk restoran Sunda aja. FDC. Tapi bisa juga berarti ya. Kita cuman masuk ke dalam. Bisa. Kayak masuk wahana aja, wahana rumah hantu lah. Rumah hantu cuma banyak cewek. Gelap gitu ya, gelap. Ngomongnya teriak-teriak gitu. Hey! Iya. Hey! Kamu siapa nih? Lo masih apa di sini, Bos?